Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryo dari Desa Kepanaran, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Izinkan di sini saya untuk mempresentasikan hasil dari teknologi tepat guna yang kami terapkan, yang selama ini kami usahakan untuk membantu para petani, terutama di sini. Teknologi tepat guna yang kami gunakan prinsipnya sangatlah sederhana. Intinya kita menggunakan bahan-bahan ataupun peralatan dari sekeliling kita. Bisa saudara, bisa bapak atau ibu atau rekan perhatikan, ini dimensinya 80 cm kali 50 cm dengan tinggi sekitar 60 cm, terbuat dari rangka besi siku. Kemudian kita menggunakan ornamen utama yaitu tabung. Ini tabung ini bisa diperoleh di tempat penjual tabung atau penjual drum yang kecil. Ini sangat terjangkau juga harganya. Dan ini ada pengunci, bisa kita setel. Pengunci ini berfungsi untuk mengunci tabung biar ketika beroperasi tabungnya tidak goyang atau berada di posisi yang tetap. Kemudian lanjut ke bagian samping. Ini bisa samping kanan, kita lihat ada poli. Ini ukuran diameter 28 cm dengan as berada di tengah. Kemudian bagian bawah kita juga menggunakan tenaga motor bekas sanyo, bekas pompa air. Dimana kalau misalnya kita mencari di tempat-tempat penjual atau servis sanyo, harganya juga sangat terjangkau dan dikaitkan sama satu tali dari karet. Kemudian ini saklar dan juga top kontak. Kita menggunakan semuanya serba tersedia di sekeliling kita. Ini juga ada papan, dan di bagian atasnya ini ada penutup lubang ketika beroperasi biar tidak berhamburan. Seperti ini semuanya juga kita dapatkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian estimasi dari biaya pembuatan itu sekitar 600 sampai 700 ribu dengan pengerjaan 2 sampai 5 hari sama pihak bengkel. Tergantung, kalau bengkelnya lagi sibuk bisa nyampe 5 hari, tapi kalau misalnya lagi longgar kadang-kadang 1 hari juga katanya bisa jadi seperti itu. Prinsipnya ini as dikaitkan dengan roda, dengan motor pompa air dengan tingkat putaran 2400, dikaitkan dengan poli 28 cm. Harapannya 1:14 seperti itu. Jadi yang berada di sini, berada di dalam tabung tidak begitu kenceng banget, artinya bisa disesuaikan. Selain itu fungsi poli ini juga untuk memperkuat, karena kalau ini langsung disambungkan dengan tabung, dengan as, maka kekuatannya akan berkurang daripada yang menggunakan poli. Seperti itu. Ini saklar biar kita mempermudah. Kemudian ini di fungsi daripada mesin yang kami buat ini adalah untuk mencampur pakan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pakan dari pabrikan atau pakan yang dipakai untuk pakan unggas itu tidaklah cukup dari satu jenis. Artinya banyak sekali komponen-komponen lain untuk menunjang pertumbuhan unggas tersebut. Misalnya kalau ayam broiler yang dibutuhkan adalah pakan dari pabrik, ditambah mineral, ditambah premix yang diperbolehkan, dan beberapa zat lainnya yang dipakai untuk pertumbuhan. Sementara pada ayam petelur juga berbeda, tidak jauh beda juga, tidak terlalu jauh beda dengan ayam broiler. Juga kepada ayam. Di sini saya akan mempraktikkan cara penggunaan yang sangat sederhana ini, dan saya mau
dipakai untuk ya seperti kita ketahui, kalau misalnya peternak-peternak skala menengah ke bawah yang mempunyai ratusan bahkan ribuan ekor, jika mencampur bahan-bahan tersebut maka membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga membutuhkan tenaga yang ekstra besar. Artinya pihak dari peternak sendiri mengeluarkan biaya atau kos untuk pemeliharaan yang lebih tinggi. Bandingkan kalau kita menggunakan sebuah alat itu bisa diterapkan untuk mempercepat proses pencampuran, maka tenaga yang dipakai akan lebih sedikit. Artinya pihak pengelola atau yang punya ternak itu akan mengeluarkan biaya kos yang lebih kecil, sehingga harga jualnya lebih rendah, tapi perusahaan atau peternak tetap mempunyai untung yang tinggi. Saat ini kita mau mencampur bahan-bahan yang biasa dipakai untuk pakan ayam biasa atau ayam Jawa. Ya, ini di depan saya ada katul seperti ini. Bekatul. Ya, untuk mempercepat proses pertumbuhan kita pakai konsentrat, tapi kita enggak semuanya, nanti kita 1/5 dipakai untuk sekitar kurang lebih 5 kilo. Kemudian kita juga pakai untuk bahan mineral seperti ini, pabrik. Ini pur untuk proses mempercepat pertumbuhan unggas. Kita pakai untuk mempercepat proses pertumbuhan. Kita hanya menggunakan 3 bahan. Ada konsentrat, ada dedak atau katul, sama pur dari pabrik. Ya, oke. Pertama kita dulu. Kemudian kita masukkan bahan semuanya. Ini 1/5 saja sudah cukup. Ini pur pabrikan, kemarin saya beli merek Confit. Kita terapkan. Setelah bahan-bahan masuk ke dalam ini semua, maka kita tutup biar yang di dalam tidak berhamburan. Setelah itu kita mengadukkan kira-kira 2-5 menit sudah tercampur sangat merata. Ini bergerak berfungsi dengan baik. Ya, ini proses pengadukan. Jadi kita hemat tenaga, sementara di dalam bekerja dengan sendirinya dan tercampur dengan tim merata. Oke, sudah cukup terpam. Ya, cara mengeluarkannya cukup mudah. Kita buka dulu, kita pastikan sudah tercampur dengan merata. Ya, sudah tercampur merata. Kita buka kuncinya. Ini untuk kunci, jadi kita nggak bisa bergerak sama sekali. Kita buka, kemudian kita campur merata. Kita perhatikan udah nggak ada gerombolan si pur. Kalau konsentrat nggak bisa kita bedakan ya. Nah, cara menuangkannya cukup mudah. Kita buka kuncinya, kemudian kita tarik ke bawah. Ini ada tuas untuk mengangkatnya. Tuas ini berfungsi seperti ini. Jadi ketika udah ke bawah, maka dia keluar semua. Ini untuk berfungsi juga sebagai biar nggak kemana-mana seperti ini. Kalau misalnya dirasa mengganggu, kita angkat. Di sini udah ada tuasnya. Jadi tuas ini berfungsi biar tabung tidak bergerak 360 derajat. Ini maksimal gerakannya adalah 180 derajat. Artinya kalau udah mentok dia nggak akan bergerak lagi. Nah, seperti ini kita lihat tercampur dengan merata. Nah, kita masukkan ember di bawahnya.
bisa dilihat sendiri hasilnya lebih merata dari hasil olahan tangan manusia. Harapannya apa jika seandainya pakan tercampur dengan merata? Harapannya adalah mineral itu termakan oleh semua unggas, semua bahan itu termakan sama semua unggas. Kalau misalnya pakannya merata, maka pertumbuhan unggas semuanya itu merata. Tapi kalau pakannya tidak tercampur dengan merata, maka kemungkinan besar pertumbuhannya itu akan berbeda-beda. Yang mendapatkan mineral tinggi, yang mendapatkan asupan pakan yang tinggi, dia akan cepat bertumbuh. Tapi kalau yang pas makan dengan ransum yang kurang mineral, yang kurang tercampur dengan merata, maka takutnya pertumbuhannya akan terhambat. Seperti itu. Ya, seperti ini prosesnya. Ya, seperti ini. Jadi perhatikan, kalau udah terangkat semua, kita kembalikan seperti ini. Nah, bisa dilihat hasilnya tercampur merata. Kita lihat pakan dari pabrik yang tadi kita campurkan nggak mengumpul jadi satu, artinya menyebar. Ya, seperti ini. Nah, ketika ini berputar, maka si besi ini akan mencampur semua bahan-bahan yang ada. Seperti itu. Nah, sepertinya. Ya. Seperti ini gerakannya. Nah, untuk keamanan jangan khawatir, kita juga bisa ditutup seperti ini biar tangan nggak bisa masuk dan nggak berserakan di mana-mana. Jika sudah selesai, maka cara membersihkannya cukuplah mudah. Kita tuangkan ke sini semua seperti ini, maka si bahan-bahan tadi akan tercampur ke bawah. Itu kita kunci ya seperti inilah cara kerja teknologi yang sederhana. Harapan kami ini bisa diterapkan di semua peternak sehingga mampu untuk meminimalisir biaya kos peternakan tersebut sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Selain itu, mudah-mudahan alat ini juga bisa diproduksi lebih besar lagi karena ini sebagai prototipe dan juga dipakai untuk saya pribadi sama beberapa teman-teman kalangan menengah ke bawah. Jadi segini cukup untuk menampung sekitar 7-10 kg, dan itu biasa dipakai untuk sekali makan dari unggas tersebut. Jika seandainya ingin dibuat besar juga bisa, tabungnya kita buat lebih besar lagi dengan power kekuatan si motor penggerak ini kita pakai yang 1/4 PK, nanti bisa dipakai yang lebih besar lagi menyesuaikan dari ini tabungnya sendiri. Nah, seperti ini. Ketika udah jadi seperti ini, maka ini siap dicampur, siap dikasihkan ke unggas untuk dimakan sama unggas tersebut. Seperti itu aja tutorial ataupun penjelasan dari teknologi tepat guna yang kami usahakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun kesempurnaan untuk ke depan tetap kita benahi terus. Semua yang dianggap jadi kekurangan akan terus kita benahi sehingga ya untuk ke depan tetap kita berusaha untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Ini karena kita pertama teknologi sesederhana mungkin sehingga semua orang bisa membuatnya dengan budget yang sangat minim, sehingga kita buat sederhana seperti ini. Ya, sebagai kita langkah awal, kita berharap sekali biar kita bisa menjadi salah satu yang terbaik di lomba kreatif dan inovatif teknologi tepat guna dengan negara. Harapan kedepannya kita bisa menyempurnakan, karena untuk menyempurnakan ini butuh budget yang sungguh luar biasa, dan kita karena keterbatasan dan kemampuan, maka ya seperti ini teknologi yang ada untuk saat ini. Ke depan akan kita berusaha untuk memperbaiki setiap kekurangannya sehingga bisa dipakai untuk semua orang dan semua kalangan, baik peternak middle bottom atau middle up. Intinya saya mohon maaf adapun kritik dan saran yang membangun
itu sangat kita harapkan dengan tujuan bisa menyempurnakan teknologi tepat guna yang kita buat. Begitu, saya Saryo mewakili teman-teman yang membuat juga. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.